Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Nadro Borusetepu, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari kelas 2D akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Renin-Angiotensin-Aldosteron System. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok kami. Yang pertama ada Arya Guna Anggara, yang kedua Elsada Situmorang, yang ketiga saya sendiri Melisa Rianda Sinaga, yang keempat ada Mailen Lorencia Situmeang, selanjutnya ada Mika Patricia, Nizwainun Jana Nasution, Nur Syifa SW Sagala, Nurul Aziza Muetua, Ridwana Sangap Siregar, dan terakhir Yemima Situmorang. Baiklah, kepada pemateri kami persilakan. Sistem renin-angiotensin-aldosteron merupakan mekanisme fisiologis penting yang dikembangkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan tekanan darah, volume cairan, dan elektrolit, terutama natrium dan kalium. Dalam kondisi normal, tubuh harus menjaga tekanan darah dan perfusi atau aliran darah, organ vital seperti otak dan ginjal agar tetap stabil. Namun, saat terjadi kondisi seperti penurunan tekanan darah, volume darah, atau kadar natrium, tubuh akan mengaktifkan sistem RAS untuk mengatasi gangguan tersebut. RAS bekerja secara kompleks dan terkoordinasi dimulai dari ginjal hingga ke hati, paru-paru, dan kelenjar adrenal. Dengan tujuan akhir meningkatkan tekanan darah dan mempertahankan homeostasis cairan. RAS juga menjadi fokus penting dalam bidang medis karena keterlibatannya dalam berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Oleh karena itu, banyak obat-obatan dikembangkan untuk mengatur atau menghambat jalur RAS seperti ACE inhibitor dan ARB sebagai bagian dari terapi. Komponen utama sistem RAS. A. Renin. Renin adalah enzim proteolitik yang disekresikan oleh sel juxoglomerular ginjal terutama sebagai respons terhadap tiga kondisi utama. Penurunan perfusi ginjal misalnya akibat penurunan tekanan darah, hiponatremia atau kadar natrium rendah dalam darah. Aktivasi sistem saraf simpatis melalui reseptor beta 1 adrenergik. Renin bekerja dengan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1 yang merupakan tahap awal dari kaskade RAS. B. Angiotensinogen merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh hati dan bersirkulasi dalam plasma. Dalam keadaan tidak aktif, substrat ini tidak aktif sampai dipotong oleh renin menjadi angiotensin 1. C. Angiotensin 1 dan 2. Angiotensin 1 adalah bentuk tidak aktif yang kemudian diubah oleh enzim angiotensin converting enzyme atau AC yang banyak ditemukan di paru-paru dan endotel pembuluh darah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan molekul aktif utama dalam sistem ini dengan berbagai efek fisiologis. D. Aldosteron. Hormon steroid yang diproduksi oleh zona glomerulosa dari korteks adrenal. Angiotensin 2 merangsang sekresi aldosteron. Fungsi utamanya adalah merangsang reabsorpsi natrium dan air serta meningkatkan sekresi kalium oleh tubulus distal ginjal, sehingga meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Fungsi utama sistem renin-angiotensin-aldosteron. Yang pertama, meningkatkan tekanan darah. Melalui vasokonstriksi pembuluh darah oleh angiotensin 2, angiotensin 2 salah satu produksi dari sistem RAS menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hal ini membuat tekanan dalam pembuluh meningkat, sehingga tekanan darah pun naik. Yang kedua, mengatur volume cairan tubuh. Aldosteron, hormon yang dihasilkan dalam sistem RAS, bekerja di ginjal untuk meningkatkan penyerapan natrium. Karena air ikut tertahan bersama natrium, volume cairan dalam tubuh dan darah bertambah. Yang ketiga, menjaga keseimbangan elektrolit. Aldosteron tidak hanya mempertahankan natrium, tapi juga meningkatkan pengeluaran kalium melalui urin. Hal ini menjaga keseimbangan kadar natrium dan kalium dalam darah, yang penting untuk fungsi otot dan saraf.
Yang keempat Yang itu ada memastikan perfusi organ vital. Dengan menaikkan tekanan darah dan volume darah, Raas memastikan bahwa organ penting seperti ginjal, otak, dan jantung mendapatkan cukup aliran darah dan oksigen untuk berfungsi normal. Yang kelima yaitu merangsang pelepasan hormon lain. Angiotensin 2 juga memicu pelepasan ADH atau antidiuretik hormon dari otak yang membantu ginjal menahan air lebih banyak. Selain itu, angiotensin 2 meningkatkan rasa haus yang mendorong konsumsi cairan untuk menambah volume darah. Adapun pemicu aktivasi sistem RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Yang pertama, tekanan darah rendah. Ketika tekanan darah turun, ginjal akan merespon dengan melepaskan renin. Renin akan mulai reaksi berantai yang pada akhirnya menaikkan tekanan darah. Yang kedua, hipovolemia atau volume darah rendah, yaitu penurunan volume darah seperti saat terjadi dehidrasi atau pendarahan, juga memicu pelepasan renin. Tubuh berusaha mempertahankan volume cairan agar tekanan darah tetap stabil. Yang ketiga, ada penurunan kadar natrium di ginjal. Jika konsentrasi natrium di tubuh ginjal rendah, maka tubuh menganggap ada kekurangan garam dan air, sehingga akan mengaktifkan RAAS untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air. Lalu yang keempat ada aktivasi sistem saraf simpatis, di mana sistem saraf simpatis, terutama melalui reseptor beta 1 di ginjal, merangsang sel glomerular untuk melepaskan renin. Dan biasanya ini terjadi saat stres atau dalam keadaan darurat. Peranan angiotensin converting enzim atau AC. Angiotensin converting enzim atau AC adalah enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Tidak hanya di paru-paru, tetapi juga di sepanjang epitel pembuluh darah. Proses ini merupakan bagian dari sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS yang berperan penting dalam perkembangan dan perjalanan hipertensi. Salah satunya obat utama untuk menangani hipertensi adalah ACE inhibitor yang bekerja dengan menghambat pembentukan angiotensin 2 atau zat vasokonstriktor dan mencegah degradasi bradikinin atau zat vasodilator. Dengan begitu, ACE inhibitor membantu melebarkan pembuluh darah, memperbaiki fungsi endotel, dan menstabilkan plak aterosklerosis, sehingga sangat efektif dalam terapi penyakit kardiovaskular. Adapun fungsi dari angiotensin 1 adalah peptida tidak aktif yang berfungsi sebagai prekursor dalam sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS, yang berperan penting dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Peptida ini terbentuk dari pemecahan angiotensinogen oleh enzim renin yang dilepaskan oleh ginjal saat tekanan darah menurun. Meskipun angiotensin 1 sendiri tidak memiliki aktivitas fisiologis langsung, ia akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin converting enzim atau AC, yang terutama di paru-paru. Angiotensin 2 inilah yang memiliki efek kuat seperti menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi, meningkatkan tekanan darah, dan merangsang pelepasan hormon aldosteron untuk mempertahankan volume dan tekanan darah. Adapun fungsi angiotensin 2, yang pertama vasokonstriksi. Angiotensin 2 menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ini meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer yang pada akhirnya menaikkan tekanan darah.
Yang kedua, merangsang sekresi aldosteron. Angiotensin 2 menstimulasi korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron, hormon yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal. Ini membantu meningkatkan volume darah dan tekanan darah serta mempertahankan keseimbangan elektrolit. Peran hormon aldosteron. Yang pertama, disekresikan oleh korteks adrenal. Aldosteron diproduksi dan dilepaskan oleh bagian luar kelenjar adrenal atau korteks, terutama sebagai respon terhadap stimulasi oleh angiotensin 2 atau peningkatan kadar kalium dalam darah. Yang kedua, meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di tubulus distal ginjal. Aldosteron bekerja di ginjal, tepatnya di tubulus distal dan ductus collectivus, untuk meningkatkan pengambilan kembali atau reabsorpsi natrium ke dalam darah. Karena air mengikuti natrium secara osmotik, ini juga membantu meningkatkan volume darah dan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan ekskresi kalium. Saat natrium diserap kembali, kalium dikeluarkan ke dalam urin. Jadi, aldosteron juga berfungsi mengurangi kadar kalium dalam darah, menjaga keseimbangan elektrolit. Angiotensin hati, renin ginjal. Angiotensin 1, HCIE, paru-paru, endotel, angiotensin 2, efek fisiologis. Angiotensinogen adalah protein prekursor yang disintetis oleh hati dan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Dalam keadaan normal, angiotensinogen berada dalam bentuk tidak aktif dan hanya akan diubah menjadi bentuk aktif Angiotensinogen adalah protein prekursor yang disintesis oleh hati dan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah. Dalam keadaan normal, angiotensinogen berada dalam bentuk tidak aktif dan hanya akan diubah menjadi bentuk aktif ketika dibutuhkan tubuh, seperti saat tekanan darah menurun. Angiotensinogen merupakan substrat bagi enzim renin. Walaupun tidak ada obat yang secara langsung menghambat angiotensinogen, regulasinya bisa terpengaruh secara tidak langsung oleh terapi hormon atau misalnya estrogen yang dapat meningkatkan produksinya. Renin adalah enzim yang disekresikan oleh sel juxtaglomerular ginjal ketika tekanan darah rendah, volume darah berkurang, atau kadar natrium menurun. Renin memotong angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Renin akan menghambat saluran jalur RAAS secara awal. Contoh obatnya aliskiren yang merupakan obat golongan direct renin inhibitor yang bekerja langsung menghambat aktivitas renin sehingga mencegah pembentukan angiotensin 1 dan menurunkan tekanan darah. Angiotensin 1. Angiotensin 1 adalah peptida yang terbentuk dari hasil pemotongan angiotensinogen oleh renin. Peptida ini sendiri tidak aktif secara biologis, namun merupakan prekursor dari angiotensin 2. Angiotensin 1 akan bersirkulasi dalam darah dan menuju paru-paru, di mana ia akan mengalami konversi menjadi angiotensin 2 oleh enzim HCE. Walaupun tidak memiliki aktivitas langsung, keberadaannya sangat penting dalam jalur menuju efek fisiologis dari sistem RAS.
angiotensin converting enzim di paru-paru dan endotel. ACE mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, bentuk aktif yang menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. ACE juga memecahkan bradikinin atau vasodilator alami. Menghambat ACE akan mengurangi pembentukan angiotensin 2 dan meningkatkan kadar bradikinin sehingga menghasilkan efek penurunan tekanan darah. Contoh obatnya ada ACE inhibitor seperti captopril, enalapril, lisinopril, dan ramipril. Obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal akibat diabetes. Angiotensin 2 efek fisiologis. Angiotensin 2 memiliki berbagai efek fisiologis seperti menyebabkan vasokontraksi pembuluh darah, merangsang sekresi aldosteron dari kelenjar adrenal, meningkatkan reabsorpsi natrium dan air oleh ginjal, serta merangsang pelepasan ADH dan rasa haus. Efek ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan volume cairan tubuh. Contoh obat angiotensin reseptor blocker atau ARB seperti lasteron, losartan, valsartan, irbesartan, dan sandesartan. Obat ini menghambat reseptor angiotensin 2, mencegahnya menimbulkan efek fisiologis sehingga menurunkan tekanan darah. Penggolongan obat renin, angiotensin, aldosteron, sistem ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Pertama, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Yang kedua, ARB, angiotensin 2 reseptor blocker, losartan, valsartan, irbesartan, sandesartan. Golongan obat yang ketiga ada renin inhibitor. Contoh obatnya adalah alisikeran dan tekturna. Penggolongan yang keempat adalah antagonis aldosteron. Contoh obatnya spironolakton dan eplenon. Kombinasi obat-obatan dari dua golongan ini tidak direkomendasikan, dan khususnya pasien dengan masalah ginjal terkait diabetes atau nefropati diabetik tidak boleh diberikan ARB dengan ACE inhibitor. Bila kombinasi obat-obatan ini atau blokade ganda dianggap mutlak diperlukan, kombinasi tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan dokter spesialis dengan pemantauan ketat terhadap fungsi ginjal, keseimbangan cairan dan garam, serta tekanan darah. Ini akan mencakup penggunaan ARB kandesartan atau valsartan yang berlisensi sebagai terapi tambahan untuk ACE inhibitor pada pasien dengan gagal jantung yang memerlukan kombinasi tersebut. Kombinasi alisikeran dengan ARB atau ACE inhibitor secara tegas dikontraindikasikan pada mereka yang mengalami gangguan ginjal atau diabetes. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan, sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS berperan penting dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Contoh golongan-golongan obatnya yang pertama,
Penghambat renin atau direct renin inhibitor DRI menghambat aktivitas enzim renin sehingga mengurangi produksi angiotensin 1. Contoh obatnya adalah alisikren. Yang kedua, angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor kuat dan stimulator sekresi aldosteron. Contoh obatnya yaitu captopril, enalapril, dan lisinopril. Yang ketiga, angiotensin 2 reseptor blockers atau ARB menghambat reseptor angiotensin 2 tipe 1 atau AT1, mencegah efek vasokonstriktor dan resistensi natrium atau air. Contoh obatnya yaitu losartan, valsartan, dan candesartan. Yang keempat ada antagonis aldosteron atau mineralocorticoid reseptor antagonis menghambat kerja aldosteron di ginjal sehingga meningkatkan ekskresi natrium dan air serta mempertahankan kalium. Contoh obatnya yaitu spironolactone dan eplerenon. Yang terakhir ada obat-obatan RAS digunakan luas dalam penggolongan hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis karena efek protektifnya terhadap jantung dan ginjal. Baiklah, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai renin-angiotensin aldosteron system, yang merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh yang berperan besar dalam mengatur tekanan darah, volume cairan, dan keseimbangan elektrolit. Melalui pemahaman sistem ini, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh menjaga homeostatis dan bagaimana gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis seperti hipertensi dan gagal ginjal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadro Borsitepu, APTMSI, atas bimbingan dan waktunya, serta kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian selama presentasi berlangsung. Akhir kata, semoga apa yang telah dipaparkan hari ini membawa manfaat dan dapat menambah semangat bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih semuanya.